Oke, baiklah kita sama-sama bersatu dalam doa ya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang pada diri-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala berkat yang Tuhan telah berikan pada masing-masing kami. Dan Tuhan, pada malam hari ini kami akan mulai untuk kegiatan kami dapat mengupas buku The Complete Courtship. Biarlah Tuhan yang menyertai kami. Kau memberkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah teman-teman yang menonton acara ini dapat mendapatkan manfaat dari apa yang kami bicarakan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Baik deh, terima kasih. Mulai ya. Kak Gebi, terima kasih sudah bergabung. Kak Gebi Silalahi, juga Kak Cecilia ya. Terima kasih sudah bergabung. Boleh nanti tanya-tanya Kak Lilak apa yang akan kita kupas di buku ini. Baik Kak Lilak, boleh ceritakan. Siapa sih pengarang ini? Buku aslinya, judul aslinya, kemudian pengarangnya, terus berapa halaman? Ayo Kak. Oke, jadi judul buku aslinya ini The Complete Courtship ya, atau cara berpacaran yang ideal ya, kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi dia ini dikarang oleh Nancy Van Pelt. Jadi Nancy ini adalah orang Amerika ya, yang dia memang ahli dalam masalah pendidikan dalam keluarga. Jadi memang bidangnya di sekitar permasalahan-permasalahan keluarga begini, termasuk bukan cuma dalam keluarga tapi juga hubungan ya, dan hubungan-hubungan termasuk hubungan berpacaran. Jadi memang udah ahli lah yang nulis, jadi maksudnya ini sumber yang terpercaya ya, begitu. Ya, karena selain buku The Complete Courtship ini juga ada The Complete Marriage. Nanti kita juga kapan-kapan akan bahas dari narasumber yang mungkin sudah berpengalaman dalam rumah tangga. Ya, oke. Jadi itu tadi buku tebalnya seberapa Kak? Berapa halaman nih Kak? Kira-kira supaya kita tahu nih, kita nggak terlalu bosan juga bukunya terlalu tebal. Sebenarnya kalau ukuran buku ini dia nggak terlalu tebal sih, dia paling 250-an, 258 halaman. Saya rasa Jadi isi mau dibaca dalam satu minggu lah bisa selesai sih nih kalau rutin. Kalau cepet ya, kalau paling lama sebulanan lah. kalau nggak ada kerjaan ya. Di sela-sela waktu lah nih bisa. Jadi dari buku ini Kak, kalau saya lihat daftar judulnya itu menarik sih untuk dikupas semuanya, tapi nggak tahu waktu ini atau tidak. Oke Kak, apa yang menarik Kak di sini Kak? Jadi sebenarnya yang membuat buku ini unik dari buku-buku yang lain ya, kan biasanya kalau kita lihat buku-buku tentang relationship itu kan kebanyakan tentang pernikahan ya. Bagaimana memiliki pernikahan yang bahagia, bagaimana mengatasi masalah-masalah dalam pernikahan. Tapi kadang kita tuh sering lupa bahwa sebelum pernikahan tuh masih ada tahap, yaitu tahap pacaran ya kan. Nah, tahap pacaran ini yang kayak jarang dibahas gitu, jarang dibahas dalam buku-buku di dimanapun sih sebenarnya, bukan cuma di Amerika Serikat itu jarang dibahas, tapi bahkan di Indonesia, apalagi di Indonesia ya, yang istilahnya masih berkembang, jadi masih belum terlalu marak dibahas. Karena kan apalagi budaya kita lebih tertutup ya, kalau masalah relationship begini daripada budaya-budaya di Barat begitu. Jadi ada tabu, jadi orang untuk membicarakan terutama tentang pergaulan orang muda yang berarah ke seksualitas itu dianggap tabu, padahal itu penting banget. Harusnya anak muda dibekali pengetahuan tentang seksual ya, sehingga perangkat ini dipergunakan semestinya dan juga seharusnya dilindungi ya sebagai orang muda. Nah, di sini ada beberapa bab ya, ada 8 bab. Dalam 8 bab ini mana yang paling menarik untuk Kak Lila? Dari 8 bab
Ini sebenarnya kalau mau dilihat-lihat menarik semua sih, tapi menurut saya bab 4. Bab 4 Bab paling menarik. 4. Yap, Bab bab 4 ini putus pacaran dibilangnya. Apa ini Kak Lila habis baru putus pacaran ya? aduh enggak, bukan. Cuma eh, jarang aja ya ada buku yang membahas tentang kalau putus pacaran tuh orang harus ngapain sih? Ya, Betul sekali. Jatuhnya orang yang baru putus biasanya kan depresi tuh, cari hiburan, cari pelampiasan. Tapi dari buku ini dikasih tahu seharusnya ngapain nih kalau kita habis putus. Bahkan sepertinya juga dikasih tahu juga cara memutus hubungan itu juga dikasih tahu ya, etikanya seperti apa ya. Nah, benar. sebelum sebelum jauh ke situ nanti saya tanya-tanya Kak Lilak. Saya mau bacakan daftar isinya sih karena ini daftar isinya menarik. Yang pertama itu tempat peluncuran. Jadi ada uh, ilustrasi ya, cerita ya di situ. Terus kemudian menjalin persahabatan. Nah, menjalin persahabatan ini uniknya sebelum kita bisa menjalin itu uh, merupakan permainan paling populer di dunia. Di situ ada tahap-tahap berpacaran, kemudian mengapa berpacaran, ada juga sejumlah alasan positif untuk berkencan, terus alasan-alasan berpacaran lemah, ada juga apa sih yang disukai cewek, apa sih yang disukai cowok gitu kan. Kemudian usia berapa yang seharusnya orang mulai bisa berpacaran. Kemudian bagaimana kita punya etika bergaul dengan lawan jenis. Nah, terus bagaimana mengajak kencan? Bagi seorang cowok ya, biasanya yang ngajak duluan kencan itu kan cowok ya. Meskipun tidak jarang yang cewek pun juga sekarang tuh berani untuk ngajak kencan. Lalu kalau kita berpacaran itu biasanya orang-orang nih umumnya pergi kemana? Kemudian ngapain sih berpacaran itu? Nah, nah ini yang menarik juga nih. Terus ada juga berciuman atau tidak. Nah, saat berpacaran atau berkencan, bertemu gitu ya, itu berciuman atau tidak. Nanti bisa Kak Lila ini ya, boleh kasih penjelasan ya. Terus bagaimana sih membuat kencan? Karena kadang tuh ada nih pria naksir cewek. Kemudian uh, ada ya yang ketika uh, suka sama cewek itu groginya minta ampun. Bahkan mau ketemu aja, mau ngomong bahwa aku suka itu susah banget. Padahal si ceweknya sudah berharap, aduh cepetan dong ngomong dong, aku juga suka nih, kan gitu kan. Ada yang seperti itu. Nah di sini kan juga dikasih tahu ya caranya untuk berkomunikasi, untuk mengekspresikan rasa sukanya gitu ya. Kemudian uh, gimana supaya kencan itu berhasil? Nah, ini juga ada tuntunannya. Kemudian ada juga jam malam yang sebaiknya juga dihargai atau diperhatikan juga. Lalu dibahas juga nih bagaimana kita berkencan dengan berbeda ras. Kalau kita mungkin di sini berbeda suku, ya seringnya akan bentrok. Ternyata kita sudah berpacaran, ternyata nggak boleh sama keluarganya karena beda suku. Nah, terima kasih ya Ibu Marni sudah bergabung dan teman-teman yang lain. Nah, kemudian di bab 4 itu yang tadi nanti Kak Lila suka untuk membahasnya bagian paling menarik karena di situ dikatakan bahwa putus pacaran itu memang berat, tetapi di situ dikasih solusi. Berikutnya bab kelima itu dilema nomor 1 bagi orang muda. Nah, ini juga sangat menarik karena nanti akan dibahas di situ yaitu cinta lawan nafsu birahi. Jadi ada cinta yang sesungguhnya dan sekedar nafsu birahi saja. Nanti ada perbedaan di situ. Bisa dipaparkan sekitar mungkin 22 poin atau berapa ya
Di situ ada dipisahkan mana yang cinta sesungguhnya, mana yang hanya timbul karena nafsu birahi. Itu penting sih sepertinya untuk orang muda. Kemudian yang keenam, yang bab keenam itu situasi yang sangat sensitif. Nah, ini ya tidak jauh beda dengan ekspresi kasih sayang dengan seksualitas. Itu juga nanti dipaparkan di situ. Kelihatan tabu, tetapi ini justru akan membekali kita supaya memproteksi diri kita, tidak hanya fisik kita, tetapi juga perasaan kita. Tidak hanya perempuan, tetapi laki-laki, cowok atau cewek. Kemudian yang bab ketujuh yaitu penjelasan nanti terlalu dekat merupakan suatu bahaya. Nah, itu juga nanti perlu juga dimengerti juga, nanti ini merujuk kepada hubungan intim menjadi intim tanpa berhubungan seks. Nanti itu juga dibahas. Kemudian nanti juga dijelaskan di sini rencana Allah bagi hubungan seks. Itu juga dijelaskan. Nah, yang bab ke-8 nanti kita akan mengetahui apakah kalian cowok-cewek ini yang sedang pacaran ini apakah cocok disatukan. Nah, itu nanti bisa dibahas di situ. Ada bab yang ke-9, rupanya ada bab 11. Di situ diperlukan dua orang yang bersedia. Nah, ini sudah masuk nanti ke tahap pertunangan. Sudah siap. Nanti di situ ada waktu bertemu dokter, kemudian penuntun pranikah juga ada. Kemudian ini lebih mendalam lagi. Bagaimana memutuskan sebuah pertunangan. Bahkan kalau misalkan ada pertunangan yang gagal, itu nanti ada cara atau etika bagaimana memutuskan sebuah pertunangan supaya kedua belah pihak, cowok dan cewek, tidak tersakiti. Nah, kemudian berpacaran dari sudut pandang orang tuamu. Nah, dari buku ini tetap melibatkan orang tua untuk mendampingi kita selama berpacaran atau menentukan nanti menjadi pilihan hidup. Nah, kemudian bab yang ke-10. Ini adalah ingin mengetahui bulan madu tanpa malu. Nah, biasanya orang Asia suka malu, tetapi di sini nanti dijelaskan tentang keintiman seksual. Nah, bab 11 itu bulan madu telah berakhir. Nah, setelah bulan madu apa yang akan terjadi? Ini juga nanti akan dijelaskan di sini supaya jangan cuma senang-senang saja selama berpacaran, kemudian tunangan, dan bahkan sudah menikah bulan madu. Karena nanti setiap rumah tangga, setiap orang yang bersatu, cowok cewek, nanti akan menghadapi sebuah tantangan yang nggak cuma senang-senang saja, tetapi tantangan yang mungkin akan membawa air mata, duka, juga emosi. Nah, baik deh Kak Lila. Kalau bisa semuanya sih dibahas. Mulai dari mana dulu nih? Langsung nih, putus pacaran itu memang berat. Ayo, gantian Kak Lila. Oke, kita mulai dari bab 4 ya tadi. Bab 4 tadi putus pacaran itu emang berat. Nah, jadi mungkin kebanyakan dari kita sih ya yang udah pernah berpacaran, banyak sih yang mengalami putus pacaran. Dan maksudnya putus pacaran itu kayak nggak ada manualnya gitu, nggak ada yang ngasih tahu kita harus gimana. Bagus kalau kita punya orang tua yang suportif, punya orang tua yang bisa ngejagain, yang bisa kayak support kita di saat kita lagi down-downnya. Tapi kadang nggak semua orang tua seperti itu gitu. Dan kita kayak istilahnya dibiarin sendiri ya, mungkin bahkan banyak yang depresi, banyak yang merasa sendirian, banyak yang merasa, aduh, udah nggak ada dia, kayak rasanya udah kayak nggak ada harapan hidup lah sebagainya. Ya mungkin banyak yang bilang alay, tapi nyatanya banyak orang-orang yang baru putus pacaran yang merasakan seperti itu, ya nggak? Dan pengalaman nih? Belum sih, puji Tuhannya belum. Tapi kalau dengar dari cerita teman-teman sih kayak gitu ya. Dan sebenarnya kalau mau dilihat-lihat, banyak orang yang ketika mereka putus pacaran, mereka tuh depresinya sampai melakukan hal-hal yang seharusnya nggak akan mereka lakukan ketika mereka sadar, ya kan? Kayak mungkin ada yang mau sampai se-ekstrem minum-minum lah, atau sampai bahkan di luar sana banyak kan orang yang bunuh diri cuma gara-gara putus pacaran doang. Faktanya seperti itu. Mungkin
nggak banyak sih teman-teman yang kita kenal yang seperti itu, jangan sampai. Tapi ya memang harus kita lihat bahwa realitanya terdapat bahaya-bahaya tersendiri dari putus pacaran. Dan di sini dijelaskan gitu loh cara-cara gimana sih caranya supaya setidaknya ketika putus pacaran itu kita nggak mencari penghiburan ke jalan yang salah gitu loh. Gimana setelah putus pacaran itu kita masih bisa jaga diri kita sendiri. Jadi kalau di sini bahkan di sini dijelasin juga sih bagaimana cara untuk memutuskan sebuah hubungannya. Cara yang baik lah supaya kita masih bisa jaga maintain relationship kita lah sama mantan pacar kita ini. Nah, kalau tadi untuk sebelum putus pacaran nih, sebelum putus pacaran ya, di sini dibilang bahwa kita harus minta nasihat dulu kepada orang-orang yang lebih tua. Mungkin orang tua kita atau kalau seandainya nggak ada orang tua lah, kita bisa minta bantuan. Mungkin kakak kita yang sudah berpengalaman atau bahkan teman-teman kita lah yang lebih tua yang ada di gereja. Nah, mereka pasti sudah tahu bagaimana caranya. Atau mereka bisa kasih kamu pandangan yang objektif gitu. Oh, orang ini baik nggak sih? Oh, orang ini, hubungan kalian ini emang harus dipertahanin atau enggak sih? Kan kadang kalau kita jatuh cinta, kita nggak bisa objektif kan dalam menilai pasangan kita atau hubungan kita sendiri. Itu, jadi kita yang pertama harus minta nasihat. Kemudian yang kedua pasti berdoa. Ya nggak? Hubungan itu, pokoknya dasar dalam sebuah hubungan itu kan pasti Tuhan ya. Dan kita mau hubungan kita ini memuliakan nama Tuhan. Nah kalau kita berdoa, kita ngerasa, oh Tuhan kok pasangan saya kayaknya nggak dekat sama Tuhan, kok pasangan saya kayaknya, kok kayaknya jodoh saya bukan yang ini ya, kami ada ketidakcocokan di sini nanti kan Tuhan akan memberikan semacam pertanda-pertanda ya. Tuhan pasti akan membukakan kayak jalan gitu. Kadang kalau dalam masalah pasangan, apalagi pasangan hidup kita nantinya, tentu aja kita mau melibatkan Tuhan dalam hal itu. Nah, ketika kita sudah mengambil keputusan, dan keputusan itu memang untuk mengakhiri, kita sebisa mungkin nih, kita jangan langsung tiba-tiba, kita putus yuk. Ya nggak bisa kayak gitu maksudnya. Jadi, of course, kita harus kasih dia semacam peringatan lah. Entah itu dari sikap kita, entah itu mungkin kita bicarakan baik-baik dulu sama dia, gitu. Jadi, istilahnya, kita bikin putus ini se-soft mungkin gitu ya. Bertahap, jangan langsung tiba-tiba putus itu kayak ngejatuhin bom gitu. Jadi kita kasih sinyal-sinyal nih ya bahwa komunikasi sudah mulai direnggangkan. Yang biasanya jawab WA itu sekali ada notifikasi langsung dijawab, ini mungkin tunggu sejam sampai 2 hari, mungkin gitu kali ya. Iya, bisa jadi seperti itu, Kak. Jadi, pokoknya jangan langsung tiba-tiba lah, karena kasihan orangnya juga kan, kaget. Nah, kemudian nanti setelah putus nih, pastikan bahwa kalian itu nggak saling menjatuhkan gitu. Kalian saling menghargai martabat masing-masing. Kamu dan mantan kamu ini jangan, dulu mantan aku tuh keburukannya gini-gini.